Saya buka bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali melanjutkan jihad kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan satu di antara ibadah, satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan ibadah thalabul ilmi, melakukan ibadah menuntut ilmu, ibu-ibu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di hari yang mulia ini ya, hari Jumat, hari yang diberkahi insyaallah taala, kita merutinkan ibadah yang agung ini selalu diberikan istiqomah, ibu-ibu ya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk di pertemuan keberapa? Ke-9 ya, Masya Allah. Ke-9. Ada yang tidak pernah absen 1 sampai 9? Ada ya? Iya. Ya, kalau absen sekali 2 kali karena uzur tidak mengapa ya, tapi mudah-mudahan ya absennya kita, tidak harinya kita tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita mendapatkan pahala ya. Dan itulah satu di antara keutamaan amalan yang istiqomah, ibu. Jadi kalau ibu-ibu memiliki amalan yang istiqomah, istiqomah itu artinya apa? Istimror, dawam, ya, continue. Maka suatu ketika ibu-ibu tidak bisa melaksanakannya karena uzur, karena ada halangan yang syar'i, bisa sakit, bisa karena ada perjalanan jauh, bisa karena urusan-urusan yang lain yang tentu tidak bisa ditinggalkan urusan tersebut, sehingga amalan-amalan yang ibu sudah rutinkan itu terpaksa ditinggalkan. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika amalan itu adalah amalan yang rutin, ya ibu ya, jika amalan yang ditinggalkan karena uzur tadi, karena ibu sudah rutinkan ibadah yang sudah rutin, maka Nabi mengatakan mereka tetap menerima atau mendapatkan pahala sebagaimana mereka melakukan amalan tersebut. Subhanallah ya, sekalipun ditinggalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba itu jatuh sakit, aw safara, atau dalam keadaan safar, bepergian jauh, yang tentu dua hal ini menjadi sebab di antara seseorang itu meninggalkan amalan ya. Kalau lagi sakit, kalau lagi safar kan amalan yang kita rutinkan biasanya ditinggalkan, termasuk kajian di sini. Misalkan ibu pulang kampung hari Kamisnya, tentu ditinggalkan. Atau karena sakit mungkin, ya, hati ingin hadir di majelis ilmu, tapi karena sakit tidak kuat untuk berjalan, atau sebab-sebab yang lain, mungkin penyakitnya takut menularkan kepada teman-temannya, maka hatinya gundah gulana, ingin sebenarnya hadir, namun ternyata ada uzur. Maka jika sebabnya
ditinggalkannya amalan itu, dan amalan itu termasuk amalan yang sudah dirutinkan, maka kata Nabi SAW, kutiba makana ya'malu muqiman sahihan. Mereka akan tetap mendapatkan pahala, kutiba, dicatat baginya, seperti dia melakukan amalan tersebut dalam keadaan mukim. Mukim itu apa? Mukim ya tidak kemana-mana ya. Au sahihan, atau dalam keadaan sahih atau sehat. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan. Ibarat orang yang tidak kerja tapi digaji. Mau nggak ibu? Ibu tidak kerja tapi digaji. Orang yang tidak melakukan amalan tapi ternyata tetap diberikan pahala, subhanallah. Tapi dengan catatan amalan yang ditinggalkan itu adalah amalan yang dirutinkan. Maka ibu-ibu ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mari kita memiliki amalan yang rutin sebanyak-banyaknya. Jangan cuma 1, jangan cuma 2, 3 dan seterusnya, tapi sebanyak-banyaknya ibu-ibu. Mulai dari pagi hari, misalkan ibu ngapain ya pagi hari? Sebelum sholat subuh misalkan ibu udah bangun, ya, menyiapkan apa? Menyiapkan bekal buat sang suami tercinta dan anak-anaknya yang mau sekolah. Ya, itu ibadah, subhanallah ibu. Apalagi ibu tambahin sebelum melaksanakan kewajiban tersebut tadi, ibu sholat 2 rakaat, ibu sholat witir 1 rakaat, ya, cuma 3 rakaat saja, rutin. Maka suatu ketika misalkan ibu dalam keadaan sakit, ibu dalam keadaan safar, dan dalam keadaan-keadaan yang lainnya ditinggalkan amalan tersebut, maka amalan itu tetap mendapatkan pahala. Subhanallah ya. Itu baru 1. Jika setelah itu apa, setelah itu apa, setelah itu apa, itu 1 hari ya. Kalau ada 7 hari, Masya Allah ya. Termasuk ibu-ibu ya, ada pertanyaan kepada para ulama, apakah juga termasuk orang-orang yang nanti ketika uzur, maksudnya orang yang sudah lanjut usia, kalau udah sepuh, kita sama-sama udah sepuh ibu ya, udah tua, kan lemah ya. Kita biasanya menghadiri majelis ilmu ibu-ibu, mungkin kalau udah nenek-nenek, otomatis kan susah ya. Biasanya ingin tapi nggak boleh sama anak-anaknya, karena takut ya kenapa-napa di jalan, kan begitu ibu ya. Maka jika dulunya ibu melakukan itu pas waktu mudanya, waktu kuatnya, dan kemudian waktu sepuh kita, tuanya kita, kemudian kita tidak bisa melakukan, maka berbahagialah ibu-ibu. Karena ibu-ibu ya ketika tua nanti misalkan mudanya, kuatnya, banyak beramal soleh yang rutin, maka ketika itu orang yang paling bahagia adalah tidak melakukan amalan tapi tetap diberikan pahala ya. Makanya jangan salah ibu-ibu, ada orang-orang tua kita misalkan ya, yang kita larang kadang-kadang, udah kamu jangan kemana-mana, seperti itu ya, jangan kemana-mana pokoknya. Tapi satu sisi mungkin gak ada amalan bagi dia. Maksudnya tidak ada amalan yang mungkin kayak kita kemana ya, sampai ke Jakarta, sampai kemana kita pantengin majelis ilmu itu. Tapi karena orang tua kita dulu seperti itu, maka dia walaupun gak datang, dia dapat pahala. Dikarenakan apa ibu? Karena sudah merutinkan, sudah istiqomah ketika beliau sebelum uzur. Maka sekali lagi mari ibu-ibu ya, jangan sampai sia-siakan. Ya ibu-ibu masih kuat. Masih umurnya masih 25-an kan ibu-ibu ya? Bener nggak ibu ya? Ya 25 semangatnya ya. Semangat 25. Subhanallah ya. Iya. Ya, jadi jangan sampai kalah dengan anak-anak muda ya. Jadi ibu harus lebih ini. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai disia-siakan. Sehat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai disia-siakan untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat. Maka sekali lagi ibu, sehatnya kita, kesempatan yang luang bagi kita sekarang ini, pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ibu-ibu ya, nanti itu kita seperti apa? Ibu tahu nggak nanti seperti apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun makhluk di permukaan bumi ini yang tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan nantinya. Tidak ada yang tahu. Jangankan setahun 2 tahun akan datang, nanti setelah ini aja, setelah kajian ini, ibu nggak tahu kejadian apa, seperti apa, kita tidak tahu.
ya, maka jangan tunda ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda, ya. Karena amalan-amalan yang ketika kita mampu pada waktu itu kita tinggalkan, bisa juga amalan itu nanti kita tidak bisa melaksanakan lagi. Kenapa? Karena dihukum oleh Allah, karena kita menunda-nunda amalan. Ibu hari Jumat sebenarnya bisa kajian, tapi enggak kata gitu ya. Saya pinginnya Minggu lah, pas hari Minggu nggak bisa lagi. Hari Sabtu nggak bisa lagi. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis apalagi. Terus tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kalau amalan itu bisa kita lakukan pada saat itu juga, walaupun memang tidak sempurna, jangan tinggalin ibu-ibu. Ya, aku bisa cuma sampai jam 9.30 Ustaz. Ya udah, sejam kita dengarkan pengajian, ibu bisa izin. Tapi tanggung nggak sampai jam 10. Jangan, kalau tanggung berarti ibu tidak mendapatkan walaupun setengah. Ya, demikian. Oleh karena itu ibu-ibu sekali lagi, mari ya, ketika kita mampu, maka kita bisa melaksanakannya. Ya, karena kita tidak tahu apakah itu bisa dilakukan nanti atau tidak. Ya, sebagaimana mungkin saya juga ingin memotivasi diri saya, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kenal ibu ya? Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia waktu itu, yang beliau dalam umur 20-an ya, beliau tidak bisa melihat kan. Itu beliau pernah waktu sakit ya, karena beliau setahu saya terkenal tidak pernah mengambil gaji dari mufti Saudi Arabia ibu. Sedangkan ibu tahu ya, kalau udah jadi imam Masjidil Haram atau Tanah Haram aja udah luar biasa. Apalagi jadi mufti. Ya, pemimpin dari para ulama Saudi Arabia. Tentu kalau digaji dari kerajaan dengan gaji yang luar biasa ya. Tapi beliau hampir jarang ya, bahkan tidak pernah mengambil gaji dari muftinya. Masya Allah. Kemana gajinya itu ibu? Beliau lakukan untuk membantu orang-orang yang memerlukan ibu. Ya, memerlukan. Maka suatu ketika, kalau tidak salah hari Selasa ya, di tahun 2000-an, karena beliau rahimahullah ta'ala itu meninggal di tahun 2000-an. Ya, waktu saya SMA waktu itu ya. Itu datang pada beliau rahimahullah ta'ala orang yang ingin meminta bantuan. Dan kemudian beliau menyampaikan kepada ajudannya agar diberikan bantuan tersebut. Tapi apa kata ajudannya ibu? Kata ajudannya gini, "Wahai Syekh, bisakah kita menunggu sampai hari Sabtu besok?" Ya, barangkali ada waktu jeda ya. Tapi ketika itu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala justru marah ibu. Mengatakan apa? "Apakah kamu menjamin umurku sampai hari Sabtu besok?" Seperti itu. Sedangkan beliau waktu lagi sakit ibu, lagi sakit dimintai pertolongan, ya. Dan ketika itu diberikan bantuan dan qadarullah di hari Rabunya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak menunggu ya, tidak menunggu amalan itu nanti, karena ketika nanti kita belum tahu apakah bisa dilakukan atau tidak. Oleh karena itu ibu-ibu sekali lagi, Masya Allah ya, semangatnya ibu di pagi hari ini mudah-mudahan diganti dengan kebaikan yang berlimpah ya. Baik ibu-ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan ya. Pertemuan ke-9 ini masih di pembahasan di bab ke berapa? 3 ya. Man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Seperti itu ya. Barang siapa yang memurnikan tauhid, maka akan dijamin masuk surga tanpa hisab. Subhanallah ya. Dalil-dalil yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, ibu bisa simak di buku ibu. Ada 4 dalil kurang lebih, bahkan ada dalil yang luar biasa panjangnya. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah satu persatu sudah kita bahas ya. Tapi intinya ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan berikan murojaah dulu ya, biar nanti bersambung. Bahwa yang sudah kita jelaskan adalah bahwa keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, maka
ketika mereka akan masuk surga kelak itu akan ada beberapa keadaan. Kemarin kita sebutkan ya. Yang pertama ada orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu tanpa dihisab. Jadi kalau tanpa dihisab pasti tanpa diazab. Kalau tidak dihisab pasti tidak akan diazab. Jadi orang-orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, tanpa ditanya, ya, tanpa diazab apalagi. Kemudian ada golongan yang kedua atau keadaan kedua, orang yang masuk surga, orang beriman akan masuk surga, namun dia akan melalui hisab terlebih dahulu. Namun hisabnya adalah hisab yang ringan atau mudah. Hisaban yasiro. Hisaban yasiro, ya. Jadi hisab yang mudah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insyiqaq. Ibu kemarin saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelah kanan, biyamini, dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa. Jadi hisab, diperiksa, diaudit dengan pemeriksaan yang yasira, yang mudah, yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Masya Allah, ya. Hisab ini, ibu ya, dalam ayat yang mulai ini Al-Insyiqaq ayat 7-9 yang disebut dengan hisab, hisaban yasira, dalam ayat yang mulai ini adalah al-ardu. Ya, ini apa nih Bu? Al-ardu, yakni hisab di sini maksudnya pemaparan. Pemaparan tentang dosa-dosa yang pernah ia lakukan oleh seorang hamba. Kemudian dibongkar. Nah, hisab di sini tuh dibongkar, bukan belum sampai tahap azab, Ibu ya. Tapi dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Namun kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diumbar di hadapan khalayak ramai. Yang disebut dengan hisab di sini, hisaban yasira, adalah dipaparkan. Maksudnya dipaparkan apa, Ibu ya? Dipaparkan itu maksudnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaku enggak ini? Gitu maksudnya. Nanti disebutkan dalam sebuah hadis nih ya. Jadi dipaparkan itu disebutkan oleh Allah. Kamu pernah berbuat dosa ini? Ya betul, gitu ya. Kamu pernah berbuat dosa ini? Ya betul. Nah gitu maksudnya ya. Jadi pemaparan dari dosa-dosa yang ia lakukan selama di dunia. Maka Nabi SAW bersabda, "Manu kishal hisab udziba." Barang siapa yang disidang dengan rinci, dihisab dengan rinci tadi, kamu melakukan ini dulu ya? Iya. Kamu melakukan ini ya? Iya. Melakukan ini ya? Iya. Itu namanya dihisab, Ibu ya. Maka orang yang seperti ini kemungkinan akan diazab. Ya, kemungkinan akan diazab. Maka yang kedudukan yang orang kedua, orang yang dihisab dengan hisab yasiro dan kemudian dia diazab. Ya, kemudian dia diazab. Maka ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan kepada Nabi seperti ini, Bu. Alaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang ringan ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi? Dzalikal ardu. Maksudnya hisab yang dimaksud tersebut adalah hisab pemaparan atau al-ardu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, ayanzura fi kitabihi
fayatajawaza lahu anhu, yaitu ia melihat di buku catatan amalnya lalu Allah mengampuninya. Jadi yang disebut dengan hisaban yasiro, Ibu ya, itu adalah disebutkan dalam hadis ini juga, yakni diperlihatkan buku catatannya. Nih, catatan kamu selama di dunia ini perbuatan dosa seperti ini. A, B, C dan seterusnya. Ngaku tidak seperti itu ya. Maka diakui. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Nah, lebih jelasnya dalam sebuah hadis lain lagi yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari ya. Innallaha, Nabi SAW bersabda, innallaha yudnil mu'mina fayadhu alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza fayaqul na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bi dzunubihi ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma fayu'ta kitaba hasanatihi atau kama qala Nabi sallallahu. Nah, ini hadis ini lebih jelas lagi menjelaskan bahwa orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, dari sebelah tangan kanannya, dia tetap akan diberikan apa? Hisab. Tapi hisabnya adalah bukan hisab yang seperti apa, tapi hisabnya di sini adalah pemaparan tentang dosa-dosanya. Disebutkan tadi diperlihatkan apa? Bukunya, buku catatan selama di dunia ini. Jadi hisabnya ringan ya, cuma digituin aja ya Bu ya. Nah, di hadis ini lebih jelas lagi, innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin ya, fayadhu alaihi kanafahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan tutupnya ke al-kanaf ya. Asalnya sebenarnya sayap burung yang digunakan untuk menutup dirinya dan telurnya ya, ini si induknya ya, dan menutupinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata seperti ini kepada yang mau dihisap ini Bu ya. Ata'rifu dzamba kadza? Tidakkah kamu tahu dosa ini? Apakah kamu tahu dosa ini? Nah, seperti itu kurang lebih ya. Maka si hamba ini mengatakan, "Iya Rabbku." Ya. Fayaqulu, "Na'am." Iya. Maksudnya apa? Ngakuin gitu Bu ya. Iya itu dosa, saya itu pernah melakukan itu. Maka berkata lagi, nah Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, ya, ata'rifu dzamba kadza? Kamu tahu enggak ini dosa yang pernah kamu lakukan? Maka jawabnya juga fayaqulu, "Na'am." Iya, itu saya akui. Nah, ya. Itu gambaran hisab. Hisaban yasiro. Dipaparkan dosa-dosanya biar ngaku seperti itu ya. Hingga tatkala ia mengakui dosa-dosanya dan memandang bahwa dirinya telah binasa karena saking banyaknya dosa yang disebutkan oleh Allah, dan ngakui, iya itu saya lakukan dulu. Ini dosa kamu enggak, dosa dulu. Iya, itu dosa saya, terus sampai dia memandang atau zon pada dirinya, aduh saya kayaknya binasa nih. Karena apa? Karena udah banyak dosa yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap dirinya akan binasa. Maka Allah berkata, "Aku telah menutupnya di dunia dan aku mengampunimu di hari ini." Maka kemudian diberikan catatan kebaikan-kebaikannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dalam kondisi seperti ini, ibu-ibu, ketika seseorang dihisab dengan hisaban yasiro, al-ardu atau pemaparan, diperlihatkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian seperti ini, tangan dan kaki tidak menjadi saksi. Tangan dan saksi belum menjadi saksi. Jadi yang berbicara masih mulutnya. Ya. Nah, kemudian cukup Allah memaparkan dosa-dosanya saja. Benar nggak ini dosa kamu? Benar nggak ini dosa kamu? Benar nggak ini dosa kamu? Seperti itu. Ya. Oleh karena itu tidak mesti semua dosa dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua. Tidak semua dosa-dosa kita nanti dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terserah kehendak Allah mana yang mau dipaparkan. Ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "I'ridu alaihi sighara dzunubih." Allah berkata, paparkan baginya dosa-dosa kecilnya dan hilangkan dosa-dosa besarnya. Nah, Masya Allah ya.
warfa'u anhu kibaroha. Ya Rabbi, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Sang hamba berkata seperti ini, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa-dosa yang lain yang aku tidak melihatnya di sini. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi nanti ibu-ibu nama Allah Subhanahu wa taala yang dipaparkan itu dosa-dosa sebagian saja, tidak dipaparkan semuanya. Ya, menurut hadis ini, walaupun sang hamba mengatakan, tapi dosa-dosa yang lain ada ya Allah, seperti itu ya. Kok nggak dipaparkan gitu ya? Kok nggak ditunjukkan? Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memaparkan tidak semua dosa. Ini keadaan kedua, Ibu. Sekali lagi, keadaan orang beriman itu ada 3. Yang pertama, orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, orang yang beriman akan dihisab, tapi hisaban yasiro, baru kemudian dia akan diazab. Yang ketiga, ya, masuk surga setelah dihisab dengan hisab munaqasyah. Maksudnya hisab munaqasyah itu hisab yang hebat. Dan setelah itu disiksa di neraka, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wal murad bil munaqasyah, ya, yang dimaksud dengan munaqasyah ibu-ibu, al istiqsa'u fil muhasabah wal mutalabatu bil jalil wal haqiri wa tarkil musa mahati. Yang dimaksud dengan munaqasyah kata Ibnu Hajar rahimahullah taala adalah detail dan rinci dalam pengauditan. Kalau tadi Ibu ya, yang tadi yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala menghisab dengan hisaban yasiro, maksudnya hanya dipaparkan dosa-dosa ini gitu saja. Secara umum Ibu ya. Namun ada orang yang ketiga ini, dia dipaparkan tapi dengan paparan yang detail. Nah, detail. Dalam pengauditan itu secara rinci, secara tafsil. Kemudian penuntutan segala dosa yang baik, dosa baik yang benar maupun yang kecil, disertai tanpa pemaafan. Kalau yang pertama tadi apa Ibu? Setelah diaudit, ya, dipaparkan, tapi kemudian dimaafkan oleh Allah. Yang ketiga ini dihisab dengan hisab yang munaqasyah, yaitu dengan tafsil, perinci, dosa A itu bagaimana, namun kemudian tidak dimaafkan. Namun tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu ya, maka yang melazimkan, maka keadaan seperti ini ibu-ibu itu melazimkan agar dia itu disiksa terlebih dahulu. Ya, dilazimkan untuk disiksa terlebih dahulu. Masya Allah ya. Disiksa terlebih dahulu, disiksa atau dimasukkan ke dalam neraka. Karena Nabi SAW bersabda, "Man nuqishal hisaba udziba." Barang siapa yang disidang dengan rinci, maka hisabnya itu menjadikan ia akan disiksa. Nah, ada 2 keadaan kemarin saya sampaikan. Keadaan orang yang ketiga ini, ketika dia dihisab dengan hisaban, dengan hisab yang tafsil, hisab munaqasyah, disidang dulu, bahkan dosa-dosanya itu dirinci. Dosa kamu kepada dia begini kan, dulu kamu begini, dan seterusnya. Maka dia akan dalam 2 keadaan, tuh ada 2 sisi. Dia akan diazab dalam 2 keadaan. Bisa juga ketika dia disidang, dia langsung sedang disidang juga disiksa juga. Yang kedua, setelah disidang baru disiksa. 2 keadaan seperti ini, Masya Allah ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid dengan tauhid yang hak, dengan hak ya, dengan benar, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, bahkan secara umum Ibu ya, orang yang bertauhid secara umum, maka dia dihisab akan dengan hisab yang yasiro tadi. Nah, ini ya, satu keutamaan tadi kan, bahwa orang yang memiliki tauhid yang kuat, maka dia akan dihisab dengan hisab yang dengan hisab yang mudah, ardun.
Ain, ya. Pemaparan yang mudah berdasarkan keumuman ayat. Akan tetapi orang-orang, ya, kalau orang-orang yang memurnikan tauhidnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Jadi ada dua keadaan orang yang bertauhid, ibu-ibu. Kalau secara umum orang yang bertauhid namun masih tauhidnya masih belum kuat, ya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yasira dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Namun jika ada orang yang memiliki tauhid yang kuat sebagaimana yang disebutkan dalam bab ini, ya, man haqqaqat tauhid, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Oleh karena itu ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bab ini, bab ketiga ini merupakan penyempurna dari bab sebelumnya, Ibu. Di antara keutamaan tauhid yang paling utama adalah menjadikan orang yang memurnikan tauhid tersebut bisa masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Dan tentu jika tanpa hisab lebih utama daripada diazab, seperti itu. Kalau orang tidak dihisab pasti tidak akan diazab. Maka jika bab sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid, ibu-ibu, ya, keutamaan orang-orang yang bertauhid secara umum. Maksudnya ini apa gini? Orang yang mentauhidkan Allah secara umum itu maksudnya adalah bertauhid secara umum, maksudnya adalah dia ahli tauhid tapi masih terjerumus dalam perbuatan dosa. Ya. Kemungkinan kayak kita, Ibu, ya. Kita alhamdulillah diberikan hidayah tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kala kita berbuat dosa. Banyak di antara kaum muslimin mukminin yang demikian. Dia ahlu tauhid, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun masih berbuat dosa. Apa dosanya? Seperti dosa berbuat bid'ah, ya, atau pemaksiatan-maksiat yang lain. Maka bab ini khusus menjelaskan tingkatan ahli tauhid yang tinggi. Maksudnya orang yang memuliakan tauhid, jadi terhindar dari siapa? Dari maksiat. Nah, bab 3 ini adalah orang yang memurniakan tauhid dengan tauhid yang semurni-murninya, maka dialah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab, tanpa azab. Orang yang menggunakan tauhid dengan semurni-murninya, maksudnya apa? Mereka itu terbebas, ibu-ibu, dari segala kotoran yang mengotori kesempurnaan tauhid itu. Apa yang mengotori kesempurnaan tauhid, Ibu? Di antaranya adalah kesyirikan, kemudian kebid'ahan, kemudian berbuat apa? Israru fil ma'siyah. Israru fil ma'siyah itu maksudnya terus-menerus terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, ini kan sesuatu yang mengotori tauhid, Ibu. Ada orang udah ngaji tapi bohong gitu, Ibu, ya? Masih ada nggak? Ada orang yang udah ngaji kalau ngutang malah nggak mau bayar. Itu dia mungkin mentauhidkan Allah dia, tapi dalam hal-hal tertentu dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada mungkin misalkan ada orang yang ahli tauhid tapi senang bergaul sama lawan jenis gitu, ya. Masih, ya. Masih. Makanya kadang-kadang malu. Ada orang yang udah bertauhid, ngaji, tapi masih apa? Masih berbuat maksiat yang lainnya. Faliyadzubillah, ya. Kalau kita sebutkan nanti ada yang tersinggung. Aduh, saya tersinggung tuh, Ustaz, ya. Tapi secara umum demikian, termasuk kita, ibu-ibu, ya. Maaf aja, sudah bercadar, sudah memakai pakaian syar'i, tapi kadang, ya, mulutnya nggak bisa dijaga. Ada nggak? Ada, ya. Dikit-dikit itu, aduh, nyakitin banget kalau ngomong dah, kata, ya. Nggak bisa dijaga, gitu, ya. Tapi ahlu tauhid dia tidak mau berbuat kesyirikan, ya. Menyakiti hati tetangga, menyakiti hati yang lainnya, atau dia memiliki sifat sering bohong, dia memiliki sifat bakhil, ya, dan seterusnya. Banyak orang-orang ikhwan juga udah alhamdulillah, ya, melaksanakan sunnah, memanjangkan lihyah, jenggot, kemudian juga celananya dipotong di atas mata kaki, mengikuti sunnah Nabi, ya. Tapi ada perbuatan-perbuatan dia yang masih ini. Kalau dagang nggak mau jujur, ya. Kalau dagang itu yang penting dapat uang, ya, berbohong kepada pelanggannya. Masya Allah, banyak seperti ini. Nah, yang keadaan seperti inilah yang disebut dengan tauhid secara umum, ibu-ibu.
dia masih terjumus dalam kemaksiatan, faliyudzubillah, maka orang seperti ini akan tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hisabnya adalah hisaban yasira, dan kemudian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, adapun yang ketiga, bab ketiga ini adalah orang yang betul-betul memurnikan tauhid, ibu-ibu, terhindar dari apa-apa yang tadi sebagian kita sebutkan. Meninggalkan dari hal-hal yang menjadikan ketidaksempurnaannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkannya. Nah, golongan yang ketiga ini, golongan yang pertama ini, yaitu orang yang dihisab, orang yang tidak dihisab dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk surga, maka orang ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 32 dan 33, mereka lah yang dijuluki dengan sabiqun bil khairat. Mereka lah orang-orang yang dijuluki dengan orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan khairat, kebaikan dan kebajikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah." Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami, kata Allah, pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri, menganiaya, zalimun li nafsi, zalim kepada diri sendiri. Dan di antara mereka yang wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang pertengahan, muqtasid, tengah-tengahan. Kadang-kadang menzalimi sendiri, tapi kadang-kadang juga semangat dalam kebaikan. Di antara mereka juga ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang amat besar. Ini ibu-ibu, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pelajari dan kita jelaskan. Bahkan kita sudah menjelaskan dalil yang pertama, ibu, kemarin dalil yang pertama, yakni mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan dalil surah An-Nahl ayat 120 yang menceritakan tentang siapa ini, sifat-sifat dari siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, seorang imam yang dapat dijadikan tauladan, contoh. Kemudian qanitan lillah, dia juga seorang yang qanitah. Qanitah artinya apa? Taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, dan juga dia memiliki sifat lurus agamanya, lurus akidahnya. Dibuktikan walam yakum minal musyrikin. Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bukan termasuk orang yang pernah selama hidupnya melakukan kesyirikan. Oleh karena itu, ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang rasul Allah Subhanahu wa taala yang tentu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih rasulnya, memilih orang-orang, menjadikan utusannya dan kemudian kok diazab, nggak mungkin. Namun bukan masalah itunya mungkin. Masalahnya adalah seperti apa orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab. Dicontohkan oleh mu'allif rahimahullah taala, bukan nyontohin orang-orang yang sembarangan, tapi dicontohkan Nabiullah Ibrahim. Yang dicontohkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala ini adalah Nabi langsung, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tentu kita melihat kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sifat apa sehingga dimasukkan dalam surga Allah. Di sini disebutkan, tadi disebutkan di ayat ini kana ummatan dan seterusnya. Maka kemarin kita bahas ada 4 sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menjadi dalil bahwa beliau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa
adzab. Yang pertama kemarin kita sebutkan kana ummatan, Ibu ya. Bahwa beliau adalah seorang imam. Di mana julukan imam itu jika dinisbatkan kepada seseorang yang maknanya kemarin imam itu adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat mulia yang banyak, yang biasanya tersebar pada banyakan orang. Ya, banyakan orang itu maksudnya jujur, ya kan? Kemudian dia berkata baik, dia taat, dia bla bla seterusnya ya. Nah, itu dimiliki oleh seseorang, satu orang. Banyak sifat kebaikan yang ada di sekitar kita, kemudian itu menyatu dalam satu orang. Itu dimiliki oleh satu orang. Orang ini yang disebut dengan imam. Maka kita tidak boleh ya menyebut orang, oh dia mah orang, dia imam. Ya kita gimana menyebut imam? Kalau imam masjid mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita nisbatkan dia, kita nggak tahu. Kadang-kala kita sebagai manusia biasa memiliki sifat baik ini A, tapi kadang-kadang memiliki sifat jelek B. Begitu lebih ya. Gak sempurna kita tidak sempurna. Kecuali kita berusaha untuk sempurna. Ya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki sifat-sifat demikian Ibu. Sifat baik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, terus itu dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim. Maka Ibrahim itu dijuluki oleh Allah ummah, yaitu seorang imam. Seorang imam. Yang kedua, ya, beliau alaihissalam itu memiliki apa? Sifat qanita. Apa? Ya ini selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam keadaan ketaatan. Dawamu bitta'ah. Dawamu ta'ah. Yakni memiliki sifat senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita Ibu. Ya, kita gimana kira-kira Ibu? Kita ketaat itu kadang-kadang kalau lagi awal bulan, gitu Ibu ya. Kalau lagi awal bulan, Masya Allah, loyalnya luar biasa. Karena baru dapat gaji ya. Tapi kalau sudah tanggal 25-an, ya, medit banget. Pokoknya betul. Kalau memang bukan medit, ya kalau memang diatur keuangannya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai medit banget, Masya Allah ya, itu jangan. Ya. Terus apalagi, kadang kalau lagi enak, omongan kita kepada anak kita ya, enak banget ya. Tapi kalau lagi marah, coba. Wah, ya. Kadang-kadang maaf aja, falidzubillah, doa-doa yang tidak bagus pun kita utarakan kepada si anak kita. Dengan lakob bodoh, ya, dengan lakob apa saja. Nah itu kita tidak selalu dalam keadaan taat Ibu. Ketaatan itu ada dua, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa? Larangan. Itu dalam keadaan taat berarti Ibu. Ibu diajak. Misal ya, diajak oleh ibu-ibu yang lain untuk apa? Untuk membicarakan seseorang. Ya, membicarakan seseorang. Kemudian Ibu, aduh saya mohon maaf ya. Saya kayaknya ada urusan, misal ya, dengan bahasa yang bagus. Ibu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, apa? Ghibah ya. Maka Ibu dalam keadaan taat itu sebenarnya. Begitu juga ketika Ibu dalam keadaan taat itu dalam melaksanakan amal yang diperintahkan. Ya, misalkan Ibu diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya di hari Jumat ini membaca surat Al-Kahfi. Jadi ketika Ibu mengamalkan itu dalam keadaan taat. Demikian ya. Nah itu yang disebut dengan qanita, yaitu selalu dawam dalam ketaatan. Kalau kita memiliki sifat itu, subhanallah ya, qanit, tegar, kokoh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu qanit. Yang ketiga adalah hanifan, yaitu dia memiliki jiwa lurus agama dan akidahnya. Artinya apa? Dia meninggalkan dari perbuatan apa? Kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, walam yakum minal musyrikin. Ini adalah aplikasi dari hanif tadi, lurus akidah, lurus agamanya. Beliau alaihi salatu wassalam itu bukan termasuk orang-orang yang pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir yang kita sebutkan kemarin Ibu. Ya. Dan insyaallah kita lanjutkan di dalil yang kedua ya. Dalil yang
kedua. Yani dalil surat apa? Al-Mu'minun 59. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ya. Sisi pendalilannya adalah sebagai berikut ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin, memuji orang-orang yang beriman dengan menyebutkan sifat-sifat mereka. Jadi sebenarnya ayat yang ibu baca di Al-Mu'minun ayat 59 ini itu gabungan dari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Gabungan atau masih bersambung dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Yaitu surat Al-Mu'minun dari ayat 57, 58, kemudian 59 dan akhirnya 60. Akhirnya 60. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, dengan keimanan yang hakiki, dengan iman yang benar, yang murni, itu sifat-sifatnya disebutkan di ayat-ayat ini, termasuk ayat 59 di surah Al-Mu'minun. Baik, kita bacakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun mulai dari ayat 57, Ibu. Ya, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Ini sifat orang beriman nih. Orang yang beriman itu adalah orang yang berhati-hati akan azab apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua ayat 58-nya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhannya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yu'minun, mereka beriman. Apa arti beriman, Ibu? Yakin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 59 yang ada di buku Ibu, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang beriman itu apa, Ibu? Orang yang tidak pernah mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu apapun. Ayat 60-nya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi intinya ibu-ibu nikmatullah Subhanahu wa taala, bahwa demikianlah keadaan atau sifat orang-orang yang beriman sesungguhnya. Orang-orang yang beriman sesungguhnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang tadi kita baca mulai dari ayat 57. Mereka lah orang yang takut akan azab Allah ketika ingin melakukan sesuatu. Jadi ketika kita mau suatu ketika akan terjerumus, di hadapan kita ada dosa, ya, kemudian kita, masya Allah, saya takut sama Allah. Akhirnya ibu meninggalkannya, maka sesungguhnya itu dorongan dari keimanan ibu yang kuat. Tapi kalau ibu mengatakan, mumpung gak ada yang tahu ini, gitu ya, ibu dagang misalkan, bilangnya bahannya bagus banget ya, tapi ketika baru dicuci sekali udah luntur. Kok luntur? Itu kayaknya tuh pakai obat ini ya. Ibu ngeles kan? Ini airnya nggak bagus sekali. Kalau air saya mah enggak. Sebenarnya ngeles itu ya. Banyak. Kalau udah kebeli gimana lagi kan? Mau dikembalikan nggak boleh. Nggak mau ibu. Mau udah dicuci kok dikembaliin gitu ya. Kadang jadi dalil seperti itu. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin melakukan sesuatu dia berhati-hati sekali. Dalam berdagang, misalkan ini kan kenapa saya nyontohin dagang ibu, karena ibu banyak yang dagang, benar nggak bu? Dagang kan banyak dagang apa aja, ya, termasuk saya ya, termasuk saya dagang ya. Nah, ketiga dagang harus berhati-hati ibu, jauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diantaranya apa kalau ketika sudah hati-hati dalam dagang? Dalam timbangan misalkan, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya Bu, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berbuat curang. Benar Ibu ya?
Kapan seorang pedagang atau pembeli, ini dua-duanya ya, pedagang itu bisa pedagang dan pembeli itu bisa berbuat curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jika dia menimbang, nah nih Bu nih, kalau dia menimbang sebagai penjual, dia mengurangi takaran. Ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu ala nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan seterusnya ya. Seorang pembeli juga dikatakan curang juga. Kapan Ibu? Ketika seorang pembeli itu ingin dilebihin timbangannya. Ibu bisanya gini, angetin apa gitu ya? Nggak boleh sebenarnya. Ya, nggak boleh. Kalau memang udah 2 kilo persis, udah 2 kilo. Jangan ini. Tambahannya dimakan lagi. Ya tambahannya itu ini tambahin 1 ya buat anak saya nih. Wah, jangan. Itu namanya Ibu juga curang. Kalau timbangan 2 kilo, 2 kilo. Ya. 2 kilo, 2 kilo. Jangan, gak usah. Cuma lebih 1 kok. Emang ada buat apa sih Bu ya? Jadi 2. Kalau pedagang itu mengurangi. Kalau siapa? Kalau pembeli pengen diangetin. Jangan ya. Itu jangan. Jadi akhirnya udah dibungkus, udah diikat, tambah 1 masukin kantong ya. Jangan. Itu juga Ibu termasuk orang yang curang. Ibu penjual apa? Penjual apa saja. Mulai dari penjual online ya, apalagi online nih, kadang-kadang ditransfer dulu. Ternyata Ibu barangnya nggak ada, bener nggak? Ya ready gitu ya. Pas sudah transfer, tar dulu ya, nunggu 3 hari. Kenapa emang? Ternyata habis stoknya. Kan? Kalau mau dikembaliin, Ibu juga nggak mau transfer lagi. Akhirnya dia pasrah. Tapi itu bagian dari kecurangan Ibu. Kalau memang sudah ready. Kalau belum, ya katakan belum. Dan apalagi masalah perdagangan jual beli muamalah ini banyak sekali aturan-aturannya Ibu. Termasuk masalah-masalah riba dan seterusnya ya. Seperti itu, gadai dan seterusnya ya. Baik. Kemudian orang yang beriman itu mengimani, meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang yang beriman dengan sungguh-sungguh itu adalah orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Baik, di akhir ayat ini Ibu, yang tadi saya bacakan ayat 57 sampai 60, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan menunjukkan mereka adalah orang-orang yang telah memurnikan tauhid. Ya kan? Jadi di akhir ayat ini, di akhir ayat 60 tadi ya, kemudian ayat 61, di akhir ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang segera untuk memperolehnya. Ya. Ini dalil yang kedua Ibu-ibu, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang-orang yang pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang inilah yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Dan kemudian di buku Ibu ini masuk ke dalil yang ketiga dari Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair, lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku yang melihat. Kemudian aku berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, makanya bisa lihat, tetapi sedang terkena kalah jengking. Ya, kemudian dia bertanya, lalu apa yang kamu lakukan ketika disengat kalah jengking? Jawabku, aku meminta ruqyah. Nanti kita sebutkan ruqyah itu apa. Lalu ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan ruqyah itu? Ya, jawabku, yaitu sebuah hadis yang menuturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb yang bunyinya sebagaimana di buku Ibu, la ruqyata illa min ainin au humatin. Min ainin illa min ainin au humatin. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah
tidak boleh ruqyah kecuali karena ain dan karena sengatan. Ya, humatin itu karena sengatan. Maka dengan hadis yang mulai ini, ya, si siapa nih? Husain, ya, Husain bin Abdurrahman itu melakukan minta ruqyah, minta diruqyah. Baik. Apa yang disebut dengan ruqyah, Ibu? Ruqyah itu apa yang selama ini Ibu tahu? Ruqyah itu artinya penyembuhan dengan cara dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada pasien. Itu namanya ya. Secara bahasa ruqyah itu jampi-jampi, Bu. Kayaknya serem nih bilang jampi-jampi, Bu. Iya benar. Ruqyah itu jampi-jampi. Coba saya dijampi ya. Maksudnya di ruqyah. Kalau ruqyah itu ruqo kan? Ya. Menyembuhkan dengan dibacakan. Dan ruqyah itu ada dua. Nanti ada pembahasan di bab sendiri tentang ruqyah. Ada apa? Ruqyah yang tidak dibolehkan seperti apa? Nanti ada pembahasan sendiri ya. Insya Allah ya. Nah, kemudian ruqyah juga apakah ruqyah itu bisa sendiri atau harus oleh orang lain seperti itu? Insya Allah kita akan bahas. Kemudian yang kedua, pengertian dari ain. Ainun artinya apa, Ibu? Mata. Ya, ainun itu artinya mata. Ainun artinya mata. Nah, ada penyakit yang diakibatkan oleh mata, maka disebutkan penyakit ain. Maka penyakit ain adalah penyakit pengaruh jahat, ya, pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang. Pengaruh jahat dari rasa dengki seseorang melalui pandangan matanya. Emang ada pelirikannya gitu ya. Pelirikannya membuat dia itu menunjukkan dia dengki. Terkadang karena rasa kagum juga, bisa juga. Bukan karena dengki juga, tapi juga karena kagum, ya. Jadi misalkan gini, ada orang yang dengki kepada orang lain dengan pandangannya. Kemudian dia mengatakan Ibu? Dengan kedengkiannya itu menjelek-jelekannya, bisa juga ya. Dan bisa juga karena kagum. Nah, mungkin yang ketahuan yang kagum ini. Kalau Ibu lihat misalkan anaknya teman Ibu imut gitu Ibu ya. Imut dan kemudian cantik misalkan, atau ganteng, atau pinter, atau bersih banget anaknya gitu ya. Kan Ibu biasanya apa? Memuji, ya kan? Memuji, kagum. Pujiannya langsung memuji anak. Ya, ganteng banget anak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, itu berbahaya sebenarnya. Kenapa? Itu bisa jadi karena penyebab penyakit ain. Imut banget anak Ibu. Ya. Nah, penyembuhannya seperti apa, Ibu? Penyembuhannya ini disembuhkan dengan cara meminta air bekas sisa mandi orang yang mengain tadi, orang yang dicurigai telah timbul ain darinya. Lalu bagaimana? Dimandikan atau disiramkan ke orang yang terkena ain tadi. Masya Allah ya. Ini kenapa Ibu ya? Sebabnya bukan hanya kagum saja. Karena orang ketika memujinya, kagumnya itu tidak didahului memuji siapa? Allah. Oleh karena itu sebenarnya Ibu boleh-boleh saja kagum sama orang, kagum sama anak kecil. Tapi jangan lupa Ibu ketika ingin memujinya, puji Allah terlebih dahulu. Masya Allah, ganteng banget anak Ibu. Nah, seperti itu. Ya. Masya Allah, pinter banget anak Ibu. Masya Allah, subhanallah, seperti itu. Terus gimana kalau Ibu ada anak Ibu dipuji oleh orang, tapi dia lupa.
Karena kan lupa ya. Ganteng banget anak ibu. Ibu bilang, subhanallah. Seperti itu ya. Ibunya kalau dengar begitu, bukan, iyalah siapa bapaknya. Jangan, itu malah tambah nanti ini ya. Tapi kalau memang dia lupa mengucapkan pujian kepada Allah terlebih dahulu, ibunya si anak ini bilang, subhanallah. Seperti itu ya. Jadi jangan disaup apa? Iyalah ibunya siapa dulu. Oh, jangan. Itu tambah dua ain-ainnya itu. Ibunya juga kena bisa ya. Oh ya, anaknya juga kena. Jadi dipuji Allah, puji. Subhanallah, anak ibu Masya Allah imut banget nih. Gitu. Ya, puji Allah terlebih dahulu. Nah, kalau toh ada yang terjadi ain demikian, ain itu biasanya terjadi indikasinya banyak ibu. Indikasi terkena ain itu kalau anak kecil biasanya nangis kejer. Ya, nangis tanpa ada sebab malam-malam gitu ya. Pernah ada malam-malam tuh telepon ya, Ustadz ini gitu kan, anak saya nangis terus jam 9 sampai jam berapa lah, sampai malam gitu kan. Nah, coba diperiksa, barangkali digigit apa namanya, digigit semut gitu ya. Kan dia nggak tahu, dia kan nggak ngomong kan anak bayi kan nggak ngomong. Ternyata dicari, oh iya ternyata di keteknya misalkan ada semut merah gitu ya. Cari dulu gitu ya. Walaupun mau diruqyah juga kalau dia ini lagi masih ini ya tetap nangis. Seperti itu. Tapi kadang-kala kalau iya ada, maka kita cari sebabnya. Biasanya sebabnya apa, Bu? Tadi kalau anak-anak kecil nih biasanya nih ya. Kalau anak bayi apalagi ibu baru lahiran difotoin ya. Difotoin, di-share di grup RT. Karena ada beberapa orang yang mungkin maaf ya, nggak suka. Apa kalau nggak suka tuh, Bu? Hasad nanti ya. Baru punya anak satu aja udah sok gitu ya. Begitu ya. Ya gitu kan. Baru punya dua juga udah ini. Saya juga udah 6 juga nggak kayak gitu ya. Udah 6 ya, enak banget ya. Nah itu ada seperti itu. Ada juga yang bentuknya memuji. Memujinya di grup tanpa ada mengucapkan pujian. Imut banget gitu ya. Banyak, makanya jangan nge-share foto-foto putra-putri ibu yang kecil-kecil itu di media sosial ya. Ya, jangan dengan sengaja untuk itu jangan. Kecuali memang kalau ada acara ya, yaitu tapi tulis subhanallah atau bismillah seperti itu ya. Biar nanti diawali dari memuji Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Baik. Disembuhkan dengan apa? Disembuhkan dengan diambil air wudunya atau air bekas mandinya untuk dimandikan kepada orang yang kena ain. Itu kalau tahu lah, kalau nggak tahu gimana? Bener, Bu. Ini siapa yang ain? Siapa tahu, saya nggak tahu gitu kan? Nah, ini pernah ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Jadi penyakit ain karena pandangan mata itu memang benar ada, Ibu. Karena Nabi pernah mengatakan al-ainu haqqun. Penyakit ain itu ada, jangan bilang enggak ada. Nabi mengatakan walau kana syai'un sabiqa al-qadara sabaqathu al-ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ya Bu ya, maka ain akan yang mendahulinya. Maka ainlah yang akan mendahulinya. Maka apa kata Nabi? Wa idastughsiltum faghsilu. Maka jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Maksud Nabi SAW yaitu penekanan dalam penjelasan begitu cepatnya pengaruh ain maksudnya. Pengaruh ain itu luar biasa. Oleh karena itu, ain tidak akan mendahului atau merubah takdir. Bahkan ain adalah bagian dari takdir itu sendiri. Akan tetapi, hiperbolanya, ini digunakan oleh Nabi SAW untuk menekankan pengaruh ain yang begitu kuat dan cepat. Ya, hadis ini juga menjelaskan di antara obat ain adalah meminta orang yang diduga penyebab ain tersebut untuk mandi atau berwudu, dan sisa mandinya atau sisa wudunya itu, air bekas wudunya itu, kemudian disiramkan kepada orang yang terkena ain. Itu juga kalau ketahuan. Ya.
Misalkan ya, tahu-tahu ya dulu saya pernah dapat kisah, wallah alam ya, sahih atau tidak, tapi saya pernah dapat kisah. Ada, dan ain itu bukan hanya manusia, hewan pun bisa kena. Ya, hewan pun bisa kena. Suatu ketika ada hewan tak tunggangan ya, itu lumpuh ya. Lumpuh tiba-tiba tanpa sakit, tanpa apa, tahu-tahu lumpuh. Kemudian ditanya, siapa yang baru lewat tadi? Si fulan. Dicari, ternyata si fulan ini memang memuji si hewan tunggangan ini, yang tapi tidak dengan memuji Allah terlebih dahulu, sehingga tunggangannya itu seketika lumpuh. Kemudian diambil air wudunya, disiramkan, dan kemudian sembuh. Kalau tidak tahu bagaimana? Diruqyah. Ya, dengan cara diruqyah. Maka ini disebutkan dalam sebuah riwayat, Ibu. Iktasala Abi Sahalu Ibnu Hunayf bil Kharrar. Sahal bin Hunayf mandi di Al-Kharrar, nama sebuah tempat di Madinah. Ini saya baca artinya, Bu ya. Ia pun membuka bajunya, sementara Amir bin Robi'ah melihatnya. Jadi siapa? Sahal bin Hunayf tadi mandi di sebuah tempat namanya Al-Kharrar di Madinah ya. Kemudian pas waktu buka baju, ternyata dilihat oleh Amir bin Robi'ah. Kelihatan. Kemudian Sahal adalah seorang yang kulit putih dan indah, Bu. Ini laki-laki tapi punya kulit putih dan indah. Maka Amir bin Robi'ah berkata seperti ini, Bu. Aku tidak pernah melihat kulit seindah seperti kulitmu. Gitu ya, Bu ya. Saya tidak pernah melihat kulit seindah seperti kulitmu yang saya lihat pada hari ini. Bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Masya Allah ya. Yang mengatakan siapa nih? Amir bin Robi'ah, karena melihat Sahal bin Hunayf. Maka Ibu, seketika itu Sahal itu sakit. Dan sakitnya itu semakin parah justru, Bu. Masya Allah ya. Sakitnya semakin parah. Lalu dihabarkan kepada Nabi SAW, Sahal itu sakit dan ia tidak bisa berangkat bersama engkau, wahai Rasulullah. Maka Nabi pun mendatangi Sahal. Lalu Sahal bercerita kepada Nabi tentang perkataan Amir bin Robi'ah tadi. Perkataan apa tadi? Pujian kan? Pujian. Aduh, Masya Allah ya. Bukan memuji ya. Memuji Allah terlebih dahulu, tapi langsung, tidaklah saya melihat kulit ya seindah kulit selain dari kulitmu ini yang saya lihat pada hari ini. Bahkan melebihi kulit seorang gadis katanya. Maka apa kata Nabi? Nabi mengatakan, atas dasar apa seorang minyak? Kemudian Nabi SAW mendatangi apa? Mendatangi Amir bin Robi'ah. Maka berkata kepadanya, atas dasar apa seseorang menyakiti saudaranya? Kenapa engkau tidak mendoakan keberkahan, yaitu dengan barakallahu fik, atau mengatakan tabarakallahu ahsanul khaliqin, sesungguhnya ain itu benar adanya, berwudulah untuknya. Amir lalu berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya ke Sahal. Maka Sahal pun seketika itu sehat dan bisa berangkat bersama Rasulullah SAW dalam kondisi sehat. Nah, itu nih, Bu. Ya, jadi penyakit ain itu termasuk bagian apa? Sesuatu yang hak. Itu bisa menjangkit bukan anak-anak, bukan dewasa, bahkan termasuk hewan. Hewan, Ibu. Dalam riwayat lain ini, fa'amara Amiran an yatawadda. Lalu Nabi SAW memerintahkan Amir untuk berwudu. Lalu Amir membasuh wajah dan kedua tangannya hingga kedua sikunya, membasuh kedua lututnya dan bagian dalam sarungnya. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk menumpahkan kepada Sahal. Adapun dimaksud dengan bagian dalam sarungnya, maka ada yang mengatakan maksudnya adalah belakangnya ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah bagian tubuh yang berada di balik sarung. Subhanallah ya. Aisyah berkata, kana yu'marul a'in fayatawadda summa yaktasilu minhul mu'in. Orang yang menyebabkan ain diperintahkan untuk berwudu, lalu orang yang terkena penyakit mandi dari sisa air wudu tersebut. Ya, dan di antara obat penyembuh penyakit ain adalah diruqyah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas. Adapun sabda Nabi SAW
tidak ada ruqyah tadi ya, la ruqyata, tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Maksudnya begini, tidak ada ruqyah yang paling mujarrab seperti manjurnya mengobati ain dan sengatan binatang berbisa, karena pengobatan dengan Al-Quran itu mencakup seluruh penyakit, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Jadi maksudnya ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang disebutkan dengan ruqyah itu bukan hanya penyakit dalam saja. Ya, tidak hanya penyakit rohani saja, tapi bisa juga penyakit jasmani. Tersengat itu kan penyakit jasmani ya Ibu ya. Tersengat lebah, tersengat itu bisa diruqyah. Begitu Ibu ya. Ibu lagi pegel-pegel di atas punggungnya diruqyah. Bisa nggak? Bisa. Jadi bukan ruqyah itu kesurupan, gitu Ibu ya. Kalau nggak kesurupan nggak diruqyah. Jadi boleh ya menggunakan ruqyah digunakan untuk mengobati penyakit jasmani. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 Ibu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Ya, kecuali kerugian. Nah, meminta ruqyah itu hukumnya boleh, betul Ibu ya? Meminta ruqyah itu hukumnya boleh. Namun, Ibu nih, meskipun boleh, ia mengurangi kemurnian tauhid. Meminta ruqyah itu boleh sebenarnya, tapi ketika meminta ruqyah walaupun boleh, tapi hal ini mengurangi kemurnian tauhid. Coba saya mau tanya, Ibu pernah diruqyah enggak? Berarti Ibu tauhidnya tidak murni. Kenapa? Nah, ini akan disebutkan. Tapi Masya Allah ya, waktunya udah ini. Karena apa? Karena meruqyah itu termasuk bentuk meminta kepada makhluk. Meminta wasilah ya untuk kepada makhluk. Di sisi lain, ketergantungan hati yang diruqyah kepada sang peruqyah itu begitu besar, sehingga hal ini mengurangi kesempurnaan tawakal. Tawakal. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, manik tawa awistarqa faqad bari'a minat tawakkul. Barang siapa yang melakukan pengobatan dengan kai, kan kai itu membakar dengan besi lalu ditempelkan, dan meminta diruqyah, maka ia tidak memiliki rasa tawakal. Kata Nabi seperti demikian. Ya. Adapun orang yang meruqyah, maka dibolehkan, bahkan dianjurkan jika untuk berniat untuk menolong saudaranya. Ya, tatkala ada orang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, arqi, ya Rasulullah, ruqyah saya." Maka Nabi menjawab apa? "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Oleh karena itu Ibu rahimahullah pernah meruqyah para sahabatnya, dan juga malaikat Jibril pernah meruqyah Nabi SAW. Ini ada lanjutannya sebenarnya. Namun wallahu a'lam bishawab, ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baru sampai di sini ya. Jangan sampai nanti terputus ini Ibu. Ya, terputus. Karena barangkali ada hal-hal yang belum dijelaskan. Bahkan ini yang di buku Ibu dalil keempat belum. Jadi demikian Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan lanjutan dari bab ketiga ya. Qadarullah belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang di bab ketiga. Ya, di bab ketiga di
di dalil yang keempat ya, yang terakhir ini Masya Allah masih lumayan penjelasannya. Tapi kesimpulan di pagi hari ini, yang pertama adalah ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka orang yang memiliki apa Ibu? Tauhid yang murni. Nah, seperti apa tauhid yang murni? Maka tadi dicontohkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala adalah sosok seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang memiliki sifat-sifat yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di surat An-Nahl ayat 120. Kemudian juga menyebutkan keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat, juga disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat 57 bahkan tadi sampai ayat 61 ya. Mereka lah orang-orang yang memiliki sifat A, B, C dan seterusnya tadi ya. Dan yang terakhir bahwa ruqyah itu termasuk bagian sesuatu yang dibolehkan, namun ya jika tidak dibutuhkan sekali maka lebih baik ditinggalkan ya, kalau tidak perlu butuh. Namun jika dibutuhkan, bahkan ini untuk menolong orang lain, maka sebagaimana Nabi SAW tadi juga diminta untuk meruqyah orang lain, dan kemudian juga beliau sendiri pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari mulia ini bermanfaat. Jika ada hal yang ditanyakan Ibu, dipersilakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita Al-Fatihah lupa, maksudnya lupa. Oh, berarti ibu ragu ya, Saya udah baca belum gitu? Masalah. Ibu mikirin lagi ini ya. Jangan mikirin macam-macam makanya ya. Memang kadang begitu ya, lagi nggak sholat nggak dipikirin, tapi lagi sholat muncul semua ya, mikirin A, B, C, D ya. Nah, ini bukan hanya Al-Fatihah Ibu ini Matur Subhanahu wa taala ya, bukan hanya surah Al-Fatihah yang lupa atau apa saja. Kalau memang kadang-kadang aku udah sujud belum tadi ya, betul ya? Aku udah berapa rakaat nih ya? Kadang-kadang seperti itu, tapi kan itu keadaan tertentu saja kan. Masa setiap sholat begitu? Kalau setiap sholat begitu mah kebangetan. Maka memang maaf ya, kadangkala memang kita dianjurkan ketika mau sholat itu dalam keadaan yang tenang ya. Karena biasanya kalau lagi mengadakan sesuatu, kita sholat itu buru-buru ya, yang dipikirkan banyak. Nah, kasusnya ketika ada seseorang yang sholat dan kemudian ada keraguan dalam hatinya, aku udah baca Al-Fatihah belum tadi ya? Seperti itu ya, maka coba Ibu kembali kepada keyakinan Ibu ya. Kalau yakin bahwa sudah baca, kadang-kadang apa yang bisa mengingatkan sudah baca ya, kadang-kadang ada hal yang bisa mengingatkan bahwa Ibu sudah baca gitu ya. Nah, apa kadang-kadang kan yang lebih tahu Ibu sendiri. Tapi kalau ragu, wallahu alam ya, kalau ragu ya diulang Al-Fatihahnya. Kayaknya belum deh, maksudnya bukan ragu, yakin belum gitu ya. Yakin kayaknya belum nih, keyakinannya lebih berat ke belum, maka baca, diulang. Ya, Allah alam bisawab demikian. Jadi jangan sampai Ibu nggak baca, kecuali Ibu yakin ya. Misalkan kasusnya begini, Ibu sholat maghrib di rakaat kedua, Ibu baru ingat, aku tadi nggak baca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, maka memang rakaat pertama jadi batal kan? Rakaat kedua menjadi rakaat pertama, rakaat ketiga nanti menjadi rakaat kedua dan ditambahi satu rakaat dan sujud sahwi seperti itu. Ya hilangkan ya dari yuwaswis minasyaitan Ibu ya. Jadi kadangkala bukan hanya kita ya. Dulu pernah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala juga, beliau adalah orang yang memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa. Pernah mendengar bagaimana hebatnya hafalannya Al-Imam Asy-Syafi'i Bu? Jadi beliau rahimahullah taala ketika membaca kitab Bu,
Itu kalau membaca halaman 5, halaman 6-nya ditutup. Begitu ya? Halaman 5-nya dibaca, halaman 6-nya ditutup. Kenapa, Ibu? Hah? Kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ketika membaca buku kitab, halaman 5-nya dibaca, halaman 6-nya ditutup? Kenapa? Kalau ibu gimana? Kenapa ditutup halaman 6-nya? Karena takut mengganggu. Begitu Ibu ya? Takut mengganggu. Tapi kalau Al-Imam Syafi'i bukan takut terganggu, takut diganggu oleh halaman 6-nya. Tapi beliau kenapa membaca halaman 5, halaman 6-nya ditutup? Karena takut kehafal. Takut kehafal. Maka hafalannya luar biasa. Ya. Maka suatu ketika beliau rahimahullah ta'ala ketika sholat itu lupa dalam bacaan. Lupa dalam bacaan, dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa. Namun suatu ketika waktu itu beliau banyak beristighfar. Ya, karena mungkin karena kealpaannya, karena kelupaan beliau itu disebabkan karena dosanya. Nah, itu biasanya demikian juga. Apapun yang kita lakukan ya, karena ini kadang-kala karena kesibukan kita juga, karena dosa kita juga bisa. Jadi wallahu a'lam bishawab Ibu, kalau memang betul Ibu yakin lupa, yakin belum baca, maka boleh dibaca kembali. Tapi kalau masih ragu, coba lihat keyakinan yang paling kuat yang mana. Jika udah, maka nggak usah dibaca. Ya, karena memang demikian Ibu. Keadaan orang yang sedang sholat itu akan mendapatkan pahala itu bisa sepersekian seperti itu. Karena apa? Kadang-kadang demikian. Awalnya mah khusyuk, Allahu Akbar, Bu ya. Baru aja 5 menit udah melayang. Ya, nanti balik lagi, Allahu Akbar, Subhanallah, saya lagi sholat. Ingat lagi, nggak lama lagi ngikirin lagi dagangan. Aduh, kurang 3 belum ada yang beli. Aduh, gimana ya, gitu ya. Apa? Banyak, lupa lagi. Aku udah salam belum ya? Tuh, sampai lupa begitu ya. Udah duduk enak gitu ya, termenung, udah salam belum? Belum kan? Lupa. Dan itu wajar. Banyak orang seperti itu. Tapi jangan diwajarin terus, karena itu kadang-kala karena dosa. Faliyatubillah. Baik, demikian Ibu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, wallahu a'lam bishawab Ibu ya, yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan akan datang. Ternyata bab ketiga ini belum selesai ya. Kita akhiri pertemuan di pagi yang mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.